Episode 1951-1955. Bab 1951, Hidup dan Mati. Raja Dai telah diintimidasi oleh Meng Can begitu lama sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di bawah tatapannya. Meng Can menatapnya dengan dingin, berkata, "Simpan saja apa yang terjadi hari ini untuk dirimu sendiri jika kamu ingin hidup. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahuinya." Raja Dai menggigil, terutama saat ia teringat bagaimana Zuan melayang di atas istana Meng seperti dewa iblis yang melepaskan pembantaian. Jika ada yang mencoba menodai reputasi Zuan, ada banyak orang yang akan dengan senang hati turun tangan dan menghabisi mereka. Bagaimanapun, jika ia berada di posisi yang sama dengan Zuan, ia juga tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, amarahnya menghilang tanpa jejak, dan ia bergumam, "Saya mengerti." Meng Can mendesah, tetapi dia memilih untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia perlahan terhuyung keluar dari penjara sambil berpegangan pada pagar untuk menopang tubuhnya. Dia tidak bermaksud memberi tahu suaminya tentang apa yang terjadi, tetapi siapa yang mengira orang bodoh itu akan begitu sensitif tentang hal seperti itu. Jika dia tahu, dia akan beristirahat beberapa hari lagi sebelum berangkat. Pada akhirnya, dia hanya datang hari ini karena dia khawatir suaminya akan melakukan sesuatu yang konyol karena putus asa. Dia menggigit bibirnya saat mengingat kejadian yang terjadi tadi malam. Meskipun orang itu berpenampilan anggun, begitu dia menanggalkan pakaiannya, dia tidak ada bedanya dengan seekor lembu. Bahkan sekarang, dia menggigil setiap kali mengingat perasaan ditusuk sampai ke jiwanya. Malam itu lebih menyenangkan daripada apapun yang pernah saya nikmati selama dekade terakhir. Meng Can, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Di mana rasa malumu? Saat dia melihatnya terhuyung-huyung keluar dari penjara, Raja Dai merasa bimbang. Sekarang setelah dipikir-pikir, saat dia melihatnya tadi, wajahnya memerah sekali. Dia tampak lebih menggoda dari biasanya. Dia bahkan tidak bisa menutup kakinya. Apakah pria Zhu itu sekuat itu? Dia tidak hanya sangat kuat sebagai seorang kultivator, dia bahkan menimbulkan keputusasaan bahkan dalam aspek itu. Raja Dai mendesah pasrah. Ia seharusnya merasa marah dan terhina, tetapi Zuan begitu kuat sehingga ia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk membalas dendam. Sebaliknya, ia merasa terbebas, karena ia masih bingung bagaimana ia bisa meyakinkan Caner untuk menawarkan dirinya. Sekarang setelah Meng Can melakukannya atas kemauannya sendiri, ia bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Paling tidak, ia akan mampu bertahan dari cobaan ini. Lagi pula, ada banyak pohon di hutan, aku akan mencari istri lain saja. Di masa depan, aku harus memastikan untuk tidak menemukan istri yang ambisius seperti itu. Akan lebih baik jika aku memiliki istri yang lembut dan berbudi luhur. Sementara itu, di sebuah halaman di puncak Gunung Yukuan, Zuan memegang lilin yang setengah terbakar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Setelah terjerumus ke dalam Waris Bigone, hal pertama yang dilakukannya setelah bangun di pagi hari adalah mengambil lilin itu. Dia tidak dirugikan dengan cara apapun pada malam sebelumnya, tetapi dia tidak akan menurutinya dalam keadaan normal. Hanya saja adik laki-lakinya menjadi marah begitu lilin itu berada di bawah pengaruh Waris Bigone. Dia pernah mencoba obat serupa di masa lalu, tetapi tidak ada yang sekuat Waris Bigone. Kemampuan bertarungnya setara dengan seorang abadi bumi meskipun dia belum mencapai tingkat itu, jadi racun biasa seharusnya tidak memengaruhinya, belum lagi fakta bahwa sutra asal primordialnya memberinya kekebalan racun. Itu membuatnya penasaran dengan Waris Bigone Rosemary, yang terus memengaruhinya hingga sekarang. Sayang sekali, Istana Raja Dai tidak memiliki Waris Bigone yang tersisa. Ia telah bertanya kepada Meng Can tentang hal itu malam sebelumnya. Meng Can menjawab bahwa ia khawatir dosis normal tidak akan berhasil karena tingkat kultivasinya yang tinggi, jadi ia menuangkan semua yang tersisa di Istana Raja Dai ke dalam lilin ini. Aku penasaran apakah sistem gourmet dapat menganalisis komponen obatnya, gumam Zuan. Meskipun dia tidak berencana menggunakan obat itu untuk mengambil keuntungan dari wanita, tidak perlu, karena wanita lebih dari senang untuk menyerangnya mengingat posisinya saat ini. Dia hanya ingin tahu tentang prinsip-prinsip di balik obat itu, berpikir itu bisa berguna untuk penyempurnaan pilnya di masa mendatang. Iklan oleh Pub Future.
Zuan menatap lilin itu dengan ragu-ragu, dan akhirnya, dia menggigitnya. Untungnya, sistem gourmet mengenali Waris Bigone sebagai makanan, dan dengan cepat memecah bahan-bahannya untuknya. Cairan kraken iblis laut utara, rumput White Moon Waris Bigone, rosemary flying snow. Iblis laut utara, gumam Zuan, tercengang. Ini benar-benar takdir. Bahan-bahan utamanya mungkin langka bagi orang lain, tetapi semuanya dalam jangkauan saya. Selama waktunya di makam Kekaisaran Rasvien bersama Yan Suehen dan Yun Jianyu, dia telah bertemu dengan monster gurita besar di laut dalam dan mengumpulkan sedikit tentakel dan cairannya. Tidak heran obat ini tidak beredar lagi. Iblis laut utara terlalu kuat untuk dihadapi orang biasa, belum lagi mereka sudah hampir punah. Ini saja sudah cukup untuk menimbulkan masalah. Zuan samar-samar teringat pernah membaca tentang White Moon Waris Bigone Grass dan Flying Snow Rosemary dari Baopu Sutra. Ramuan-ramuan itu memang bisa menghilangkan kesengsaraan dan membuat seseorang pingsan, tetapi ramuan-ramuan itu seharusnya tidak begitu kuat hingga membuat seseorang melupakan kegiatan yang telah terjadi pada malam sebelumnya. Ramuan-ramuan itu pasti mengalami semacam reaksi kimia dengan cairan tentakel iblis laut utara. Kakak ipar, mengapa kamu memakan lilin? Sebuah suara tiba-tiba memanggil saat Zuan sedang linglung. Zuan mendongak dan melihat Chu Yuzhao dan Murong Qinghe berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan heran. Wajahnya memerah saat dia menjawab, saya sedang mencoba obat. Obat. Kedua wanita muda itu menatapnya dengan bingung. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana lilin bisa menjadi obat. Kunjungi situs web kami untuk pembaruan terkini. Zuan menyimpan lilin dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Adik Qinghe merasa malu, tetapi aku mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu menahan diri karena kamu bukan orang luar, jadi aku membawanya ke sini untuk memperluas meridiannya, kata Chu Yuzhao. Aku akan mengandalkanmu, kakak Zu, kata Murong Qinghe. Dia malu, tetapi dia tahu manfaat memperluas meridiannya untuk kultivasinya, belum lagi kakak Chu telah membujuknya untuk melakukannya. Zuan awalnya ingin mengatakan bahwa dia sudah bisa memurnikan pil pembersih sumsum tulang, jadi tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Namun, dia khawatir Murong Qinghe akan salah paham dan mengira dia enggan membantunya. Karena mengira itu hanya bantuan kecil, dia pun menerima permintaannya. Kamu sibuk dulu, aku akan berdebat dengan Second, batuk-batuk, maksudku, aku akan mengobrol dengannya, kata Chu Yuzhao. Dia melambaikan tangannya sebelum berlari keluar dengan gembira. Murong Qinghe terkejut. Awalnya dia ingin Chu Yuzhao tinggal bersamanya, tetapi dia khawatir kakak Zu akan tersinggung jika dia mengajukan permintaan seperti itu, jadi dia tutup mulut. Menyadari kegugupannya, Zuan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh tubuhmu. Hal itu membuat Murong Qinghe merasa tidak enak. Ia berkata, kakak Zu, kau tidak perlu khawatir tentangku. Ia tahu bahwa memperluas meridian seseorang sangatlah berbahaya. Akan lebih berisiko lagi jika Zuan harus menahan diri untuk tidak menyentuh tubuhnya. Iklan oleh Pub Future. Zuan pertama-tama menyuruhnya duduk bersila di tempat tidur sebelum duduk di belakangnya. Ia mengangkat jarinya dan mengirimkan aroma qi yang tak terlihat ke dalam tubuhnya. Sekarang setelah ia dapat memurnikan pil pembersih sumsum tulang, ia merasa ia dapat membantunya memperluas sedikit meridiannya. Karena Murong Qinghe diberkati dengan meridian yang jauh lebih luas daripada Chu Yuzhao, ia tidak perlu bertindak hati-hati seperti sebelumnya. Murong Qinghe mendengus. Rasa kebas memenuhi tubuhnya, diikuti oleh rasa sakit yang tajam akibat ekspansi. Dia akhirnya mengerti mengapa Yuzhao dan kakak laki-laki Chu menjerit begitu keras saat itu. Dia pikir akan memalukan menjerit di depan kakak laki-laki Zu, jadi dia mengatupkan rahangnya dan bertahan. Jangan menahannya, itu akan membuat meridian Anda semakin menyempit, dan itu bisa menimbulkan masalah, kata Zuan. Murong Qinghe merasa khawatir, tidak berani menahannya lagi, ia mulai mengerang pelan, tetapi saat rasa sakitnya semakin parah, ia mulai menjerit tak terkendali. Wajahnya segera berubah merah padam. Sungguh memalukan. Rasanya seolah-olah aku berteriak karena sesuatu yang lain. Keringat juga membuat pakaianku sedikit tembus pandang. Dia tumbuh besar di militer, dan dia biasanya bergaul dengan tentara yang tidak memiliki filter dalam ucapan mereka. Tentu saja, dia telah mendengar tentang berbagai tindakan bejat yang terjadi di gang-gang dan rumah bordil.
Dia melirik Zuan dan terkesan melihat ekspresinya yang tidak berubah seperti gunung yang tak tergoyahkan. Dia berpikir, kakak Zhu adalah pria sejati. Aku masih khawatir tentang hal itu sebelumnya, tetapi tampaknya aku terlalu menghakimi. Dia tidak mungkin tahu bahwa setelah melampiaskan nafsunya pada malam sebelumnya, Zuan saat ini sedang dalam mode bijak. 2 jam kemudian, Zuan memanggil Yuzhao untuk membantu Murong Qinghe dalam perjalanan pulang. Chu Yuzhao terkejut ketika melihat betapa basahnya tubuh Murong Qinghe, seolah-olah dia baru saja dikeluarkan dari air. Dia bertanya, apa yang terjadi? Dia baik-baik saja. Dia memiliki bakat luar biasa, dan dia juga pandai menahan rasa sakit. Karena itu, saya melebarkan meridiannya lebih dari biasanya. Bawa dia ke salah satu kamar di samping untuk beristirahat, kata Zuan. Baiklah, kata Chu Yuzhao sambil dengan hati-hati membantu Murong Qinghe keluar dari ruangan. Murong Qinghe terkulai lemas di atas Chu Yuzhao seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia terus menghembuskan udara hangat, yang membuat jantung Yuzhao berdebar kencang saat dia bertanya-tanya apakah Zuan telah melakukan sesuatu yang aneh pada Qinghe. Setelah mengantar mereka berdua, Zuan mulai memurnikan pil. Sayang sekali bahwa 9 kuali yang sebelumnya diperolehnya telah disita di ruang bawah tanah rahasia, tetapi untungnya, tidak ada kekurangan tempat pemurnian pil di gunung di belakang akademi. Pada tahun-tahun awal akademi, sang pemberi persembahan telah menarik api bumi dari dalam gunung untuk membangun tempat pemurnian pil. Siapapun yang ingin memurnikan pil dapat menggunakan fasilitas tersebut, tetapi mereka harus telah memberikan kontribusi sebelumnya kepada akademi. Zuan sekarang menjadi duta besar, jadi dia berhak menggunakan fasilitas tersebut. Dia menghabiskan waktu berikutnya untuk memurnikan pil sambil mengobrol dengan murid-murid duta besar lama. Ada banyak kesamaan antara apa yang telah mereka pelajari dan 7 keterampilan kultivasi Sutra Baopu. Selama setengah bulan berikutnya, dia secara bertahap menjadi lebih ahli dalam Sutra Baopu. Pada saat yang sama, dia juga memurnikan sejumlah pil pembersih sumsum tulang dan pil kondensasi Qi, tetapi kemudian dia segera menghadapi masalah besar, dia kehabisan uang. Dia akhirnya mengerti mengapa Sen Suzi begitu miskin. Sementara itu, di Bimanor, pemimpin klan Biki sangat marah. Dia menatap putranya dan membentak, sudah kubilang bahwa adik perempuanmu kembali. Di mana dia? Biziang menjawab, dia tampaknya keluar dari istana. Dia mungkin pergi ke gunung di belakang akademi. Sepertinya dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Biki tertegun. Dia berkata, tunggu dia di luar akademi dan seret dia kembali begitu dia keluar. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Bi kita. Bab 1952, menumis adalah yang terbaik. Biziang masih tersenyum tanpa peduli pada dunia ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata itu, membuatnya tersentak. Dia menjawab, ayah, tentu saja semuanya tidak serius kan? Tidak ada pangeran lain yang berani mengingini mahkota lagi. Orang Zhu mungkin tangguh, tetapi dia adalah asisten adik perempuanku. Kabar ini bagus. Kau tidak tahu apa-apa, seru Biki dengan gugup. Ia sedang mengasingkan para tahanan dari Gunung Valet ke ibu kota ketika ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi selama ia tidak ada. Awalnya ia tercengang, karena ia tak menyangka Zuan akan sekuat itu. Meskipun demikian, ia percaya itu adalah kabar baik, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan, sampai ia mendengar kabar lain. Pergi ke sana dan tunggu. Bawa Linglong kembali secepatnya, kata Biki dengan sangat kesal. Linglong sekarang adalah putri mahkota. Akan salah jika kita, sebagai rakyatnya, menuntutnya untuk datang ke sini dan menemui kita. Kitalah yang seharusnya memasuki istana untuk memberi penghormatan kepadanya, Biziang mengingatkan ayahnya dengan hati-hati. Kita tidak bisa memasuki istana. Terlalu banyak telinga. Lebih aman di rumah. Hentikan omong kosong itu dan lakukan apa yang aku perintahkan, kata Biki. Dia sangat marah hingga menendang pantat Biziang, membuat putranya berlari keluar dengan panik. Biki berjalan ke jendela dan melihat ke arah akademi kerajaan. Tangannya tampak gemetar saat ia mencengkeram sisi jendela dengan erat, menunjukkan betapa gelisahnya ia. Sementara itu, Zuan sedang menghitung uangnya di halaman kecilnya di puncak gunung. Pada masa lalu, ia telah mengumpulkan 470.000 tael perak di kota Bright Moon.
Kemudian, ia telah menerima segala macam promosi dan penghargaan dari ibu kota. Ketika ia menjadi Bupati Ras Vien, dan kemudian Bupati Ras Manusia, ia telah menerima banyak hadiah dari banyak orang. Secara keseluruhan, kekayaannya setelah itu dengan mudah mencapai puluhan juta tael perak, dan itu belum termasuk batu permata dan harta berharga lainnya yang dimilikinya. Awalnya, dia mengira bahwa dia akhirnya mencapai kebebasan finansial, dan tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Siapa yang mengira dia akan menghabiskan 10 juta tael peraknya hanya dalam waktu setengah bulan. Sebagian besar bahan untuk pil pembersih sumsum tulang dapat diperoleh melalui perdagangan, tetapi pil kondensasi memerlukan akar bangau langit, giok bintang merah, dan bunga langit ungu. Bahan-bahan ini tidak mengandung cairan tentakel iblis Laut Selatan, tetapi tetap saja merupakan ramuan yang sangat langka dan mahal. Selain itu, Daji dan Mosi hampir mencapai kesepakatan, jadi mereka membutuhkan banyak pil kondensasi Qi. Oleh karena itu, Zuan harus membeli ketiga bahan tersebut dalam jumlah besar. Tang Hui, yang bertanggung jawab atas gudang logistik, sangat kompeten, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengamankan sejumlah barang. Awalnya, dia tidak meminta pembayaran karena ingin menjilat Zuan, tetapi Zuan tetap membayarnya sesuai dengan harga pasar dan memerintahkannya untuk membayar sejumlah uang kepada pemasok. Dia tahu bahwa Tang Hui tidak mungkin membayarnya atas namanya dan akan mencari cara lain untuk menutupi kekurangannya. Pada akhirnya, yang akan menderita adalah pedagang biasa dan rakyat jelata. Dia tidak ingin menimbulkan penderitaan yang tidak semestinya demi kebutuhannya sendiri. Selain bahan-bahan untuk penyempurnaan pil, bahan-bahan yang dibutuhkan Daji dan Mosi untuk terobosan mereka juga sangat mahal. Daji membutuhkan Wuyang Jade, Grey Wolf King Fangs, Blue Earth Flowers, dan Nine-Headed Vision Feathers, sedangkan Mosi membutuhkan Rainbow Cloud Stones, Thunder Jade Raccoon Cores, Chinese Bellflowers, dan Gemflame Stamens. Di antara itu, Chinese Bellflowers bukanlah ramuan umum yang Zuan kenal dari kehidupan sebelumnya, melainkan ramuan khusus di dunia ini. Kultivator biasa akan berjuang untuk mendapatkan bahkan satu pun dari bahan-bahan ini, karena mereka tidak hanya mahal tetapi juga langka. Hanya seseorang dengan kedudukan tinggi di antara manusia dan iblis seperti Zuan yang dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan bahan-bahan yang tak ternilai seperti itu. Tetap saja, dia harus membayar bahan-bahan itu, yang harganya sangat mahal bahkan jika dia diberi tarif istimewa. Selain itu, Daji dan Mosi juga membutuhkan material berharga untuk meningkatkan keterampilan mereka, dengan setiap level menghabiskan ratusan ribu tael perak. Pemurnian pil juga menghabiskan banyak tael perak, karena perak merupakan media yang jauh lebih baik untuk menyalurkan Qi dan Qi elemental dibandingkan dengan material lainnya. Karena itu, Zuan akhirnya menghabiskan lebih dari 10 juta tael perak dalam waktu setengah bulan. Dia juga telah mengonsumsi banyak batu Qi. Penyempurnaan dan kultivasi pil membutuhkan sejumlah besar Qi, dan batu Qi tingkat tinggi adalah cara terbaik untuk menyediakannya. Ah Zu, apakah masih ada hal di dunia ini yang dapat mengganggumu? Sebuah suara memanggil sambil terkekeh. Bilinglong berdiri di ambang pintu dengan gaun berwarna polos, menatapnya sambil tersenyum. Zuan tersenyum lembut sambil bertanya, apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu tidak khawatir dengan gosip? Bilinglong melompat ke dalam ruangan dan memeluknya, sambil berkata, sekarang situasinya berbeda. Dulu aku khawatir tentang hal itu, tetapi para pejabat telah menasihatiku untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganmu agar permaisuri tidak akan merebutmu. Tentu saja, aku harus berpura-pura berada dalam dilema, bagaimana mungkin aku, sang putri mahkota, menjilat seseorang. Para pejabat itu menganggapku terlalu sombong dan berusaha keras untuk membujukku. Mereka tidak tahu bahwa aku tertawa terbahak-bahak. Kau tidak tahu betapa bahagianya mereka ketika akhirnya aku menyerah dengan berat hati. Iklan oleh Pub Future. Bilinglong menatap Zuan dengan seringai nakal sambil melanjutkan, daripada bergosip tentang kita, mereka lebih khawatir aku akan menjaga jarak darimu. Dia memasuki halaman sendirian, para pengikutnya menunggunya di tengah gunung. Begitulah yang terjadi ketika dia memberi penghormatan kepada dukun tua itu, dan pengaruh serta wewenang Zuan saat ini tidak kalah dari dukun sebelumnya. Dia biasanya bersikap bermartabat dan menjauhkan diri dari orang lain, dia jarang menunjukkan sifat malu-malunya.
Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit pipinya sambil berkata, aku akan mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya lebih awal jika aku tahu. Bilinglong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih lebih suka keadaan dulu, tidak ada tekanan saat bersamamu. Sekarang terasa aneh bersamamu. Kau begitu kuat hingga kau terasa asing bagiku. Zuan melingkarkan tangannya di pinggangnya dan menciumnya, lalu menjawab, apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan menggunakannya untuk menindasmu. Wajah Bilinglong memerah. Dia berkata, bohong. Hari itu, kamu tidak menunjukkan belas kasihan saat menindasku. Rasa malunya menarik Zuan untuk menciumnya lagi. Jangan mengotori pemerah pipiku, Beberapa saat kemudian, Bilinglong berbaring di tempat tidur dengan ekspresi bingung. Mulutnya sedikit terbuka, dan dadanya naik turun. Zuan dengan lembut menelusuri tubuhnya dengan jarinya seolah-olah sedang mengintai wilayahnya sendiri. Gatal gelombang, gerutu Bilinglong malu-malu sambil memeluk erat tubuhnya. Kamu bilang kamu tidak akan menggangguku. Nada bicaranya dengan cepat membangkitkan nafsu Zuan. Bilinglong yang khawatir, dengan cepat mendorongnya menjauh dan berkata, orang-orangku masih menunggu di tengah gunung. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Zuan tidak ingin mempersulitnya, jadi dia menikmati pemandangan rambutnya yang panjang dan pinggang rampingnya saat dia berdiri. Saat Bilinglong mengenakan jubahnya, dia berkata, Putri Xiaodi dari Istana Raja Qi dan mereka yang berasal dari Sekte Dao telah dikawal ke ibu kota. Aku akan membahas cara menangani insiden Gunung Valet denganmu, tetapi kamu mengalihkan perhatianku. Tapi kamu juga menikmatinya, kata Zuan sambil meraih tangan kecil yang menyentuh dadanya, sebelum memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Tidak sesulit itu. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa Raja Qi melancarkan pemberontakan dan bergandengan tangan dengan sang pertapa untuk menyingkirkan Zhao Han. Anggap saja sebuah ruang bawah tanah rahasia tiba-tiba muncul di puncak Gunung Valet, dan Zhao Han, Raja Qi, dan yang lainnya kehilangan nyawa mereka di sana. Rasanya Raja Qi dan yang lainnya lolos begitu saja, kata Bilinglong dengan nada tidak senang. Mereka telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, tetapi dia akan kehilangan kemenangan telak. Meski begitu, dia tahu bahwa negara akan jatuh ke dalam kekacauan jika dia mengungkapkan kebenaran. Raja Qi memiliki pengaruh yang besar, dengan banyak pejabat yang berkuasa di bawah fraksinya. Jika fraksi Bilinglong terlalu memojokkan orang-orang itu, mereka dapat mengambil tindakan ekstrim. Situasinya sangat tidak stabil karena putra Raja Qi telah kembali ke tanahnya untuk mempersiapkan perang. Saat ada kesempatan, ia akan mengibarkan benderanya dan melakukan pemberontakan. Putra mahkota tidak kompeten dan bodoh, sehingga banyak orang menolak menerimanya sebagai pengikut mereka. Jika kudeta benar-benar terjadi, tidak pasti apakah Bilinglong dan putra mahkota akan mampu mempertahankan jabatan mereka atau tidak. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mengapa kita tidak berpura-pura bahwa pengadilan akan menghukum mereka? Kau bisa datang di saat-saat terakhir dan berpura-pura menjadi orang baik di hadapan mereka untuk mendapatkan rasa terima kasih mereka, saran Bilinglong. Zuan terkejut. Ia berkata, akan lebih baik bagimu untuk melakukan itu. Kau lebih membutuhkan dukungan daripada aku. Ia tidak terlalu peduli dengan keseimbangan kekuatan di Istana Kekaisaran, jadi tidak masalah apakah ia mendapat rasa terima kasih dari faksi Raja Qi atau tidak. Aku ingin sekali melakukannya, tetapi Istana Timur telah menjadi saingan Istana Raja Qi begitu lama sehingga banyak dari mereka membenciku sampai ke tulang-tulangku. Mereka tidak akan mempercayaiku semudah itu. Sebaliknya, mereka akan curiga bahwa aku sedang merencanakan sesuatu. Kau lebih cocok untuk melakukan itu daripada aku, kata Bilinglong saat dia akhirnya selesai mengenakan jubahnya, dia duduk di depan cermin untuk menyisir rambutnya. Iklan oleh Pub Future. Zuan menghampirinya dan mengambil alih pekerjaan menyisir rambutnya, sambil berkata, Linglong, kamu telah membantuku dengan meninggalkan semua barang. Bagus kepadaku. Lelaki telanjang bulat yang terpantul di cermin mengingatkan Bilinglong pada aksi mesra yang baru saja mereka lakukan, dan wajahnya memerah. Dia berkata, kau mungkin bupati, tetapi kau tidak memiliki pendukung di Istana Kekaisaran selain klan Sang. Kematian Raja Qi telah meninggalkan kekosongan kekuasaan, faksinya saat ini tidak memiliki pemimpin. Bawahannya akan menjadi basis dukungan yang baik untukmu.
Aku lebih suka mereka berada di bawahmu daripada mereka bersumpah setia kepada putra Raja Qi atau orang bodoh ambisius lainnya. Zuan mengalah setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, akan lebih baik membiarkan semuanya tenang. Aku harus mencari waktu untuk mencari Zhao Xiaodi. Bilinglong mengeluarkan kertas merah dari kantung penyimpanannya lalu menempelkan bibirnya ke kertas itu. Zuan melihat kosmetik di atas meja dan terkekeh, lalu berkata, sepertinya kamu sudah siap. Sebelumnya, dia menyadari bahwa dia mengenakan gaun polos, bukan pakaian mewah seperti yang biasa dikenakan putri mahkota. Hal itu praktis menjadi sinyal tersembunyi di antara mereka berdua. Semua ini salahmu, teriak Bilinglong. Untuk meredakan rasa malu dan canggungnya, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, aku mendengarmu mendesah tadi saat aku datang. Apakah kamu menghadapi kesulitan? Tidak apa-apa, aku hanya menghabiskan terlalu banyak uang untuk membuat pil akhir-akhir ini, Zuan menjelaskan situasinya dengan kasar padanya. Bilinglong meraih kantong penyimpanannya, mengeluarkan setumpuk uang kertas, dan memberinya sambil tersenyum, sambil berkata, ini 2 juta tael perak. Ini simpanan rahasiaku, kamu bisa menggunakannya. Zuan terdiam, tidak mungkin dia mau menerima uangnya. Namun, Bilinglong menatapnya dengan ekspresi sedih dan berkata, sekali saja aku bisa menawarkan bantuan kepadamu, tetapi kamu menolak untuk menerima bantuanku. Kudengar kamu menerima sejumlah batu kelas atas dari Yuyan Luo saat itu. Merinding menjalar ke seluruh tubuh. Saat dia berpikir, mengapa dia cemburu dengan ini? Dia segera menerima uang kertas itu dan berkata, baiklah, saya akan menerimanya untuk saat ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat aku punya uang. Jika kau mengatakan lebih dari itu, aku akan benar-benar marah. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga, kata Bilinglong sambil memasang wajah tegas. Kau harus tahu bahwa aku telah menyelidikimu. Dulu di kota Bright Moon, Anda pernah berkata bahwa memanfaatkan orang lain dengan arogan adalah keterampilan yang hebat. Mengapa kamu begitu berencana sekarang? Hahaha, benar juga kamu. Sangat menyenangkan untuk menumpang hidup orang lain, kata Zuan sambil meraih kepala Bilinglong dan menciumnya dengan erat. Diperbarui dari N0 bin Ko per meter. Kamu payah. Kamu mengotori pemerah pipiku. Aku harus memakainya lagi. Kenapa kita tidak melakukan hal lain saja, karena sudah terlanjur kotor. Tidak, lepaskan aku, kamu sangat jahat gelombang. Sementara itu, di luar akademis, Biziang mulai tidak sabar. Bawahanku mengatakan padaku bahwa dia sudah berada di sana selama beberapa waktu, jadi mengapa dia belum keluar juga? Apakah ada begitu banyak hal yang perlu dibicarakan di antara mereka? Tentu saja tidak. Dia sekarang adalah utusan dan bupati, sedangkan Linglong adalah putri mahkota. Mereka perlu memperhatikan posisi mereka masing-masing. Linglong selalu cerdas, jadi saya ragu dia akan memanfaatkannya. Tepat pada saat itu, Biziang melihat iring-iringan besar berjalan mendekat, dan dia tersentak kaget. Dia bertanya-tanya, apa yang dilakukan permaisuri di sini? Bab 1953, Persaingan. Pikiran pertama Biziang adalah mengirim utusannya untuk memberitahu saudara perempuannya tentang jenis kelaminnya, agar dia tidak bertemu dengan permaisuri. Namun, dia segera mengurungkan niatnya itu. Bagaimanapun, Zuan adalah asisten Linglong. Meskipun dia sudah menjadi orang penting sekarang, masih ada ikatan di antara mereka berdua. Permaisuri ingin memburu Zuan, jadi mungkin akan lebih baik baginya untuk melihat pihak mana yang akan dibela Zuan. Permaisuri memang telah memberikan Zuan bantuan besar dengan memberinya gelar bupati, tetapi bagaimana mungkin itu sebanding dengan bantuan yang diberikan Linglong kepada Zuan saat dia masih lemah dan miskin. Belum lama ini, Biziang dipenuhi rasa iri. Zuan hanyalah warga sipil biasa, namun dianugerahi gelar markis di usia muda, bahkan melampaui keturunan ibu kota yang sedang naik daun seperti dirinya. Namun, setelah melihat seberapa cepat kultivasi Zuan meningkat, dan terutama betapa kerennya dia malam itu di klan Meng, Biziang akhirnya menyerah untuk bersaing dengannya dan menghilangkan rasa irinya. Begitulah manusia, mereka tidak akan bisa bersaing dan merasa iri dengan orang-orang di sekitar mereka, tetapi ketika resistensi semakin besar, mereka akan menyerah untuk bersaing sama sekali. Saat ini, Biziang senang Linglong telah menunjukkan kebaikan hatinya yang besar kepada Zuan saat itu.
Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya sering mengeluh bahwa Linglong adalah seorang wanita, kalau tidak dia tidak akan mencapai lebih banyak hal. Pandangan ke depannya sangat luar biasa. Sementara kebanyakan orang baru mulai memuji Zuan sekarang, Linglong telah menabur benihnya 2 tahun sebelumnya. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Arak-arakan permaisuri akhirnya tiba di kaki gunung belakang. Permaisuri melangkah keluar dari keretanya, mengamati sekelilingnya, dan berkata, Gunung Yukuan sungguh tenang. Kasim Lu, pilihlah beberapa orang dan ikutlah denganku. Yang lainnya harus tetap di sini agar Anda tidak mengganggu ruang belajar tuan-tuan ini. Keluarga kekaisaran dekat dengan sang pemberi persembahan lama. Sebagai simbol penghormatan, kebanyakan orang menjaga ketenangan gunung. Bahkan anggota keluarga kekaisaran bepergian dengan beban ringan saat mendaki gunung. Kebanyakan orang bertanya-tanya apakah tradisi itu akan bertahan sekarang karena ada orang lain yang menjadi pemberi persembahan. Para siswa di sekitar menghela napas lega setelah mendengar kata-kata sang permaisuri, karena itu menunjukkan bahwa sang pemberi persembahan baru itu lebih dihormati daripada yang mereka duga. Semakin tinggi kedudukan pemberi presentasi baru itu, semakin dihormati pula akademisi itu. Apa yang terjadi hari ini? Pertama putri mahkota, dan sekarang permaisuri, bisik seseorang. Pembawa acara baru kita adalah orang kaya raya. Banyak personel terhormat telah mengunjunginya dalam beberapa hari terakhir. Alis Liu Ning terangkat. Dia telah mendapatkan kembali kultivasinya sebagai seorang Grandmaster, yang memungkinkannya untuk mendengarkan percakapan para siswa meskipun mereka berusaha untuk bersikap hati-hati. Dia bertanya, kamu mengatakan bahwa Putri Mahkota juga ada di sini. Kedatangan sang permaisuri yang agung itu membuat kedua murid itu segera menunduk dan menjawab, baik, yang mulia. Kapan dia tiba dan pergi? Tanya Liu Ning. Dia tiba sekitar 2 jam yang lalu. Dia belum pergi, jawab salah satu siswa. 2 jam, kurasa sekarang seharusnya sudah mendekati 4 jam, kata siswa lainnya. 4 jam, nada bicara Liu Ning meninggi saat dia berpikir, apa yang bisa mereka berdua bicarakan selama 4 jam. Dia segera menyingkirkan citranya yang berwibawa dan mengangkat gaunnya untuk bergegas naik gunung. Entah bagaimana, dia punya firasat buruk tentang situasi itu. Bilinglong biasanya bersikap berwibawa dan tegas, jadi aku ragu dia akan sepertiku. Tunggu, kenapa aku malah lari? Aku sudah mendapatkan kembali kultivasiku. Tiba-tiba ia tersadar bahwa ia bisa terbang, jadi ia langsung terbang ke puncak gunung. Penerbangannya membuat para penjaga yang berpatroli di gunung belakang terkejut, dan beberapa dari mereka langsung terbang ke langit untuk menghentikannya, tetapi kemudian tersentak kaget saat menyadari bahwa itu adalah sang permaisuri. Saya punya urusan mendesak untuk Bupati. Enyahlah, perintah Liu Ning dengan dingin. Para pengawal saling melirik. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani menghalangi jalan sang permaisuri. Ia terlalu disegani dibandingkan mereka. Mereka berpikir, sang pertapa adalah seorang kultivator yang kuat. Tidak mungkin ada bahaya yang akan menimpanya. Kemarahan Liu Ning mereda setelah diberi jalan. Namun, dalam perjalanannya, ia bertemu dengan pengikut Bilinglong. Dia benar-benar masih di sini. Di puncak gunung, Rong Mo menggoda ikan-ikan di kolam teratai karena bosan sambil sesekali melirik ke pelataran yang tidak terlalu jauh. Mereka masih belum selesai. Zuan memiliki stamina yang terlalu kuat. Apakah tubuh kecil nona muda itu benar-benar mampu menahannya? Memikirkannya saja membuat wajahnya memerah. Dia dan Bilinglong menjadi lebih dekat setelah mereka berdua membicarakannya. Bilinglong bahkan membawanya ke sini untuk mengawasinya, menunjukkan betapa besar kepercayaan sang putri mahkota padanya. Dia senang bahwa disinilah sang pembawa persembahan itu mengasingkan diri, jadi orang lain jarang mendekati tempat itu. Tetap saja, putri mahkota terlalu tidak kenal takut. Kalau terus begini, yang lain akan curiga. Saat Rong Mo mengkhawatirkan Bilinglong, dia melihat permaisuri terbang dari kejauhan, dan jiwanya hampir lepas dari tubuhnya. Dia segera bergegas menghampiri permaisuri dan berteriak, pelayan yang rendah hati ini memberi hormat kepada yang mulia. Setelah kultivasinya pulih, aura sang permaisuri menjadi jauh lebih bermartabat dan mengesankan. Rong Mo tahu tidak mungkin dia bisa menghentikan sang permaisuri, jadi dia hanya bisa berdoa agar nona muda itu mendengar peringatannya dan bersiap. Liu Ning berkata sambil mengerutkan kening, dasar wanita jalang. Kenapa kau berteriak begitu keras?
Apakah tuanmu melakukan sesuatu yang tidak pantas di dalam halaman? Rongmo merasa bersalah saat menjawab, Yang Mulia, mohon jangan bicara omong kosong. Liu Ning tidak mau repot-repot membuang waktu untuk Rongmo. Dia melesat ke halaman dan menerobos masuk tanpa memberitahu siapa dirinya. Namun, apa yang dilihatnya mengejutkannya. Tidak ada yang tidak pantas terjadi di dalam, bertentangan dengan apa yang dia bayangkan. Rumah itu dipenuhi dengan bau dupa yang menenangkan. Bilinglong dan Zuan duduk berhadapan, terlibat dalam percakapan. Namun, kedatangannya yang tiba-tiba menarik perhatian mereka berdua. Ada apa, Yang Mulia? Zuan bertanya sambil tersenyum. Tidak banyak, saya hanya ingin membicarakan beberapa hal dengan Bupati, kata Liu Ning sambil mengernyitkan hidungnya untuk mencoba menemukan aroma yang familiar di udara. Namun, dupa yang digunakan di ruangan itu memiliki aroma khusus yang membuatnya sulit mencium aroma lain. Dia mengalihkan perhatiannya ke Bilinglong dan melihat bahwa pipi sang putri mahkota sangat merah hari ini. Mungkinkah itu benar-benar? Yang Mulia, ini adalah kekeliruan langka dari Anda, kata Bilinglong. Dia tahu bahwa Liu Ning mencurigakan, jadi dia memutuskan untuk menyerang. Zuan terkesan dengan bagaimana Bilinglong dapat mempertahankan penampilan tanpa ekspresi meskipun dihujat oleh permaisuri. Ia berpikir, wanita memang terlahir sebagai aktor. Aku tidak akan curiga sama sekali jika aku tidak terlibat di dalamnya sendiri. Bilinglong merasa lega karena indera Zuan cukup tajam untuk mengenali permaisuri saat dia tiba di akademi. Zuan ingin terus bermain-main, tetapi dia terlalu mengenal permaisuri untuk melanjutkannya. Karena itu, dia buru-buru berpakaian. Lega rasanya karena dia sudah menyisir rambutnya sekarang. Meski begitu, dia hampir tidak sempat melakukannya tepat waktu. Dia masih merapikannya, sesaat sebelum permaisuri menyerbu masuk. Tapi ngomong-ngomong, apa sih dupa itu? Wanginya kuat dan tahan lama, menutupi semua bau lainnya. Sepertinya Ahzu sangat berpengalaman dalam hal seperti itu. Saya dengar Linglong sudah ada di sini selama beberapa jam, jadi saya khawatir Bupati mungkin telah memanfaatkan Anda, kata Liu Ning dengan nada setengah bercanda. Jantung Bilinglong berdebar kencang, meskipun dia tetap tenang dan menjawab, apakah kamu menghinaku atau sang pemberi persembahan? Dia sekarang adalah sosok yang sangat dihormati. Tenanglah, Linglong, aku hanya bercanda, kata Liu Ning. Ia menoleh ke Zuan dan menambahkan, aku dekat dengan Bupati, jadi kurasa ia tidak keberatan dengan lelucon ini. Bukankah begitu, Bupati? Itu bukan lelucon yang lucu. Bilinglong mendengus. Dia melirik Zuan dan bertanya, Yang Mulia, bagaimana hubungan dekat Anda dengan sang pembawa persembahan? Melihat bahwa dia akan terseret ke dalam konflik, Zuan dengan cepat menyela, kami tertunda karena Putri Mahkota sedang berkonsultasi denganku tentang kultivasinya. Yang Mulia, mohon jangan bercanda tentang hal-hal seperti itu. Akan sangat buruk jika rumor seperti itu tersebar. Begitu ya, kata Liu Ning sambil tersenyum pada Bilinglong. Aku tidak menyangka kau begitu tekun berkultivasi. Kebetulan saja kultivasiku baru saja pulih. Linglong, jangan ragu untuk mengunjungiku di Istana Perdamaian, di sana aku akan menjawab pertanyaan apapun yang kau miliki, lagi pula, hal seperti ini bisa jadi rumor. Saya ragu ada orang selain Yang Mulia yang akan mencurigai apapun di antara kita, kata Bilinglong dingin. Dalam hal kultivasi, saya percaya untuk berkonsultasi dengan yang terkuat. Ia berpikir, ketahuilah tempatmu. Tidakkah kau tahu jurang pemisah antara dirimu dan Zuan? Untuk apa aku berkonsultasi denganmu? Liu Ning melotot ke arah Bilinglong dan mendengus. Linglong, kamu masih jauh dari mencapai level Grandmaster. Aku lebih dari cukup untuk memberimu petunjuk. Bupati jauh lebih kuat darimu. Aku sarankan kamu untuk tidak terburu-buru. Tatapan mereka begitu tajam sehingga terasa seperti percikan api yang berterbangan. Zuan segera menyela, Putri Mahkota, tidak baik bagimu untuk menjadi terlalu serakah. Sebaiknya kau cerna dulu apa yang kusampaikan kepadamu sebelumnya. Wajah Bilinglong memerah. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya, jadi dia menatapnya tajam sebelum pergi. Liu Ning tidak dekat dengan Bilinglong, dan tentu saja tidak akan menghentikannya untuk pergi. Saat mengantar Bilinglong pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan, gaya berjalan Linglong terlihat jauh lebih feminin dari sebelumnya. Karena khawatir Liu Ning benar-benar menyadari sesuatu, Zuan segera menyela,
Yang Mulia, Anda datang terburu-buru. Bolehkah saya bertanya ada urusan apa dengan saya? Liu Ning tersenyum malu-malu sebelum duduk di pangkuannya dan bertanya, tidak bisakah aku mencarimu karena bosan? Kamu bilang kamu ada urusan denganku, kata Zuan. Awalnya dia merasa terkekang, tetapi sensasi lembut di lengannya dengan cepat menghilangkan ketidakpuasan apapun yang dirasakannya. Dia tidak bisa tidak memperhatikan betapa berbedanya Bilinglong dan Liu Ning dalam pelukannya. Bilinglong memiliki tubuh yang ramping, sedangkan Liu Ning berlekuk, batuk-batuk, apa yang sebenarnya sedang kupikirkan. Itu hanya tipuan untuk menipu Linglong, meskipun aku memang ada urusan denganmu, kata Liu Ning sambil mengambil sebuah kotak cantik dari jubahnya dan menyerahkannya. Ini 2 juta tael perak dalam bentuk uang kertas. Kau harus mengambilnya terlebih dahulu. Zuan terdiam. Saya mendengar dari bawahan saya bahwa Anda baru-baru ini menghabiskan banyak uang untuk membeli tanaman herbal, dan Anda bersikeras membayarnya dengan harga pasar. Anda pasti sedang memurnikan pil, dan saya pikir Anda pasti kekurangan uang setelah menghabiskan begitu banyak uang. Ini adalah dana rahasia yang saya tabung selama bertahun-tahun. Anda harus mengambilnya untuk saat ini. Zuan duduk terdiam tertegun. Zuan kehilangan kata-kata. Ia tidak pernah menyangka kedua wanita itu akan datang satu demi satu dan menawarkan simpanan rahasia mereka. Aku berpikir, apakah aku telah mencapai impianku untuk memiliki sekelompok wanita yang menafkahiku? Saya merasa tidak nyaman meskipun ini adalah sesuatu yang telah saya nanti-nantikan, jadi saya secara refleks menolak uang itu. Kamu tidak perlu malu, tidak perlu ada kesopanan seperti itu di antara kita. Sayang sekali aku tidak tertarik pada dunia luar selama bertahun-tahun karena cederaku, atau aku akan memiliki lebih dari ini, kata Liu Ning sambil memasukkan uang kertas ke dalam pakaiannya sebelum menatapnya dengan senyum lembut. Dia merasa hidupnya menjadi jauh lebih berwarna setelah bertemu Zuan, seperti menyambut musim semi kedua. Melihat Zuan masih ingin menolaknya, dia memasang ekspresi tegas dan berkata, berdasarkan pemahamanku tentang putri mahkota, dia pasti merasakan kekuranganmu dan menawarimu sejumlah uang. Apakah kamu menolakku karena aku sudah tua? Tentu saja tidak, jawab Zuan. Bagaimana mungkin dia menolaknya setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Entah bagaimana, dia bisa mendengar suara kecil di kepalanya yang bergumam, Bibi, aku tidak ingin bekerja lagi, dan aku dilahirkan dengan tubuh yang lemah. Dokter bilang aku dikutuk untuk hidup sebagai pengemis. Begitulah, kata Liu Ning. Kerutan di dahinya perlahan mereda saat melihat pria itu menerima uangnya. Ngomong-ngomong, Zhu, kamu benar-benar tidak perlu membayar orang-orang itu. Menurutku tidak baik menerima sesuatu dari mereka tanpa imbalan. Lagi pula, kurasa mereka hanya akan melimpahkan beban itu kepada orang-orang di bawah mereka, jawab Zuan. Siapa bilang kamu menerima sesuatu dari mereka tanpa ketidakseimbangan? Hubunganmu dengan mereka sudah memberi mereka kekuasaan dan wewenang, hanya kamu sendiri yang tidak mengetahuinya, kata Liu Ning dengan suara rendah. Mungkin sulit bagimu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang kami, karena kamu tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda. Apakah pemirsa akan berterima kasih padanya karena membayar mereka? Sama sekali tidak. Sebaliknya, mereka akan merasa ngeri. Mereka akan bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkanmu. Mereka akan gelisah, khawatir kamu akan menemukan alasan untuk menggantikan mereka. Ketakutan seperti itu dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang merugikanmu. Hanya jika kamu menerima bantuan mereka, mereka akan berpikir kamu ada di pihak mereka dan bekerja keras untukmu. Zuan menghela napas, berkata, itu tidak terlalu rumit. Aku harus fokus pada kultivasiku saja. Liu Ning tertawa dan menjawab, kamu bisa membiarkanku mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Ngomong-ngomong, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Mereka yang pergi ke Gunung Valet telah kembali. Untuk sementara, kami telah mengenal Putri Xiaodi dan yang lainnya, tetapi kami tidak yakin bagaimana kami harus menghadapi situasi ini. Apa pendapatmu? Tanya Zuan. Sungguh kebetulan, bukankah Bilinglong datang ke sini untuk hal yang sama? Liu Ning langsung ke intinya. Jika kita menangkap Putra Raja Qi, kita bisa berurusan dengan mereka. Selamanya, tetapi kita hanya punya Zhao Xiaodi, yang tidak penting dalam gambaran yang lebih besar. Zhao Zi sedang sibuk mempersiapkan perang di wilayahnya, siap menyerang maka ada kesempatan.
Keadaan baru saja tenang di Istana Kekaisaran, jadi sebaiknya kita tidak menghasutnya. Selain itu, Guan Chouhai dan beberapa pemimpin sekte lainnya terlibat dalam situasi ini. Jika kita terus-terusan membiarkan masalah ini terjadi, itu mungkin akan menimbulkan reaksi keras dari sekte Dao. Haruskah kita biarkan saja? Saya tidak keberatan, jawab Zuan. Liu Ning dan Bi Linglong mungkin merupakan musuh yang kuat, tetapi cara berpikir mereka sangat mirip. Aku bisa menyelamatkan mereka dari kematian, tetapi itu tidak berarti aku akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika kita tidak menghukum mereka, mereka akan berpikir bahwa Istana Kekaisaran lemah dan dapat diinjak-injak. Namun, aku harus mengerjakan detailnya secara perlahan. Liu Ning misterius. Dia menatap Zuan dan bertanya, bukankah kamu kekurangan uang? Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memeras mereka. Mereka seharusnya sangat gembira karena kami membiarkan mereka membeli jalan keluar dari ini. Saya benar-benar jenius. Aku satu-satunya di dunia yang akan memikirkan hal ini. Zuan tidak ingin mengecewakannya dengan mengatakan bahwa Bi Linglong juga punya ide serupa. Aku harus menghubungi Putri Mahkota mengenai hal ini, kata Liu Ning. Dia telah melawan faksi Raja Qi selama bertahun-tahun dan ada dendam yang mendalam di antara mereka. Kurasa dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kau tahu hubunganku dengannya. Itu hanya akan menjadi bumerang jika aku berbicara dengannya. Sekali lagi, Zuan terdiam. Akhirnya, dia berkata, akan ku coba. Kurasa dia harus mendengarkanku. Baru saja Bi Linglong menyarankanku untuk berbicara dengan permaisuri. Apakah mereka akan membunuhku jika mereka mengetahui kebenarannya? Dia memperlakukanmu dengan sangat baik sehingga aku sedikit iri padanya, kata Liu Ning tajam. Linglong masih muda dan cantik, sedangkan aku sudah tua dan jelek. Zuan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, jika kamu dianggap tua dan jelek, tidak akan ada wanita cantik di dunia ini. Liu Ning tiba-tiba mencondongkan tubuhnya, menjilat bibirnya, dan berkata, aku telah memberikan hadiah sebesar itu ke tanganmu. Bagaimana kamu akan membalasnya? Matanya nyaris dipenuhi nafsu birahi. Inilah perbedaan antara wanita dewasa dan wanita muda, pikir Zuan. Bi Linglong jauh lebih pemalu. Aku harus selalu mendekatinya. Dia hanya mengirimkan sinyal samar melalui pakaian dan riasannya. Aku akan kesulitan jika bukan karena ketelitianku. Sebaliknya, Liu Ning tidak memiliki masalah dalam mengungkapkan keinginannya. Iklan oleh Pub Future. Liu Ning menggesek-gesekkan tubuhnya seperti kucing liar. Zuan berpikir bahwa akan menjadi ide yang buruk untuk menolaknya, jangan sampai dia mencurigai sesuatu antara dirinya dan Bi Linglong. Dia juga belum sepenuhnya melampiaskan nafsunya sebelumnya, jadi sulit baginya untuk menolak rayuan Liu Ning. Liu Ning tersenyum menggoda saat perlahan meluncur turun dari tubuhnya dan membuka mulutnya. Hal itu membuat Zuan ngeri, dan dia segera menariknya ke atas. Akan sangat mengerikan jika dia merasakan aura Linglong. Apakah kamu sudah memutuskan hal ini? Tanya Liu Ning sambil tertawa terbahak-bahak saat dia berbaring di meja dan menurunkan pinggangnya, sementara diam-diam mengundangnya masuk dengan tatapan menggoda. Zuan tidak bisa menahan diri. Dia langsung menerkamnya. Sementara itu, Bi Linglong telah meninggalkan halaman bersama Rong Mo, tetapi beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan duduk di atas batu di bawahnya untuk beristirahat. Ada apa, Nona muda? Tanya Rong Mo sambil dengan cemas. Memeriksa Bi Linglong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku baik-baik saja, aku hanya butuh istirahat. Kakiku mati rasa karena terlalu lama duduk tadi, Bi Linglong menjelaskan dengan wajah memerah karena marah. Apakah kamu melakukannya selama itu? Tanya Rong Mo, matanya terbelalak kaget. Apakah Tuan Zhu benar-benar hebat? Bi Linglong merasa malu. Dia mencengkeram telinga Rong Mo dan bertanya, omong kosong apa yang kau katakan? Kami hanya duduk-duduk saja. Apa yang ada di kepala kecilmu sepanjang hari? Kaulah yang melakukannya. Tidakkah aku harus sedikit berhati-hati? Rong Mo berkata tiba-tiba, tetapi dia segera memohon belas kasihan saat melihat kerutan di dahi Bi Linglong. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya menenangkan tuannya, dengan berkata, Nona muda, kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Saya ingin permaisuri bertemu kalian berdua. Wajah Bi Linglong memanas. Dia menjawab, apa yang perlu dikhawatirkan? Tuan Zhu dan aku sudah siap dan tentu saja,
jawab Rongmo dengan tenang sambil berpikir. Aku bodoh jika mempercayaimu. Nona muda, kakimu baik-baik saja saat kau keluar dari halaman tadi. Kenapa tiba-tiba mati rasa? Pertama-tama aku melihat. Aku harus menahannya, tidak peduli seberapa mati rasa mereka. Bilinglong terdiam, tetapi kemudian menyadari bahwa Rongmo sedang mempermainkannya. Dia menarik pipi Rongmo dan misterius. Benar, Momo, kapan kamu menjadi seburuk ini? Nona muda, aku khawatir padamu. Jawab Rongmo sambil memohon belas kasihan dengan seringai nakal, meskipun dia juga merasa senang. Mereka berdua dekat dengan saudara perempuan saat mereka masih muda, tetapi sejak Bilinglong menjadi permaisuri putri dan dipaksa untuk menjaga sikap bermartabat agar mendapatkan rasa hormat dari orang lain, mereka berdua akhirnya menjauh. Dia merasa bahwa mereka berdua telah mendapatkan kembali kedekatan itu melalui rahasia mereka bersama. Setelah bermain sebentar, Bilinglong sengaja memasang wajah tegas dan berkata, "Ayo terus turun. Nona muda, apakah Anda yakin sudah cukup istirahat? Kamu tidak perlu duduk lebih lama lagi untuk memulihkan diri." Petik 2. Nona muda, Anda berada di sana selama 2 jam penuh. Tuan Zhu sungguh mengesankan. Saya pikir pria tidak cukup cepat. Dari siapa kau mendengarnya, Pui? Tidak akan ada yang menganggapmu bisu jika kau tetap diam. Nona muda, apakah kamu yakin tubuhmu yang lemah ini bisa? Aku akan memotong lidahmu jika kau terus mengoceh seperti itu. Iklan oleh Pub Future. Biziang telah menunggu lama sebelum akhirnya melihat saudara perempuannya. Dia segera bergegas menghampirinya dan berteriak, "Linglong, kakak, kenapa kamu di sini?" Tanya Bilinglong. "Ayah kami ingin bertemu denganmu. Dia memintaku untuk menjemputmu," kata Biziang sambil mengamati Linglong dengan saksama. Dia berkata dengan heran, "Linglong, kulitmu terlihat jauh lebih baik akhir-akhir ini. Entah kenapa, kamu juga terlihat lebih cantik." Dia memompa dengan cinta selama 2 jam penuh. Bagaimana mungkin kulitnya tidak bagus? Rongmo berpikir dalam hati. Bilinglong pasti sudah menebak pikiran Rongmo, saat dia menatap tajam ke arah pembantunya agar tidak membocorkannya. Dia menoleh ke Biziang dan menjawab, "Ayah hanya bisa mengirim orang lain untuk meneleponku." Di tengah-tengah perkataannya, dia baru menyadari bahwa ayahnya seharusnya mengunjunginya ke Istana Timur. Tidak pantas bagi seorang putri mahkota untuk memberi penghormatan kepada rakyatnya. Dia berpikir, ayah telah berkecimpung dalam dunia politik selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan seperti itu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan padaku di Istana Timur? Jadi, dia menoleh ke Biziang dan berkata, "Kita kembali ke Bimanor dulu." Setelah naik kereta, dia bertanya, dengan ekspresi muram, "Apa yang terjadi? Saya juga tidak yakin. Ayah kami mengatakan ini menyangkut hidup dan mati klan kami, meskipun kupikir dia mungkin lebih-lebihkan," jawab Biziang acuh tak acuh. Klan Meng sudah tamat, sedangkan klan Bi mereka memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan bisa berakhir bagi mereka. Akan tetapi, ekspresi Bilinglong tetap muram karena ia tahu ayahnya bukanlah tipe orang yang suka bercanda. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke kediaman Bi. Biki menyeret mereka berdua ke sebuah ruangan rahasia, di mana bahkan pelayan pribadi seperti Rongmo tidak diizinkan untuk mendekat. Biziang merasa bingung dengan tindakan rumit yang dilakukan ayahnya. Dia bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" Bilinglong juga menatap ayahnya dengan muram. Biki menghela napas dan berkata, "Mungkin kita akan menjadi klan Meng berikutnya. Tidak, bahkan mungkin lebih buruk bagi kita." "Ayah, apa yang terjadi?" "Jangan bertele-tele," kata Bilinglong dengan cemas. "Apakah kamu pernah mendengar desas-desus di jalan bahwa Zuan mungkin adalah cucu kaisar dari dinasti sebelumnya?" Tanya Biki. Bilinglong mengangguk dan berkata, "Saya sudah mendengar mereka, dan mengirim orang untuk menanganinya. Saya merasa itu hanya beberapa pembuat onar yang berbicara sembarangan." "Bagaimana kalau itu benar?" Biki bertanya dengan tajam. "Memangnya kenapa kalau itu benar? Dinasti sebelumnya sudah lama berlalu. Tidak ada yang peduli lagi, apalagi sekarang yang mulia sudah meninggal," kata Bilinglong tanpa ekspresi. Baginya, tidak masalah apakah Zuan adalah warga sipil atau cucu kaisar dari dinasti sebelumnya, dia mencintainya, tidak peduli siapa dia. Dia juga percaya bahwa Zuan tidak akan peduli dengan hal seperti itu mengingat hubungan mereka. "Kamu tidak mengerti,"
kata Biki. Ia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Akulah orang yang ditugaskan oleh klan Zhao untuk membunuh keturunan kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Apa? Seru Bi Ziang ngeri. Zuan adalah basis dukungan terbesar mereka. Hal terburuk yang dapat terjadi saat ini adalah keretakan yang muncul di antara mereka. Hanya memikirkan keadaan klan Meng saja sudah cukup membuatnya merinding. Tidak heran ayahnya berkata bahwa klan Bi bisa bernasib lebih buruk. Bi Linglong masih melayang di awan sesaat sebelumnya setelah menikmati kebahagiaan luar biasa, tetapi wahyu itu menyeretnya ke tanah. Dia berdiri dalam keadaan linglung, saat kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Tidak heran Ahzu akhir-akhir ini bertanya hal-hal aneh kepadaku, siapa yang akan kau selamatkan jika ayahmu dan aku jatuh ke dalam bahaya pada saat yang sama, apakah kau akan mengorbankan segalanya untuk kawin lari denganku, dan hal-hal semacam itu, pikir Bi Linglong. Menurutku dia bersikap kekanak-kanakan, dan aku berinteraksi dengan konflikku dengan klan Meng dan permaisuri, jadi aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang setelah kupikir-pikir, ini pasti maksudnya. Sudah berakhir, klan Meng punya banyak ahli, termasuk makhluk bumi abadi, tetapi dia membasmi mereka dengan mudah. Kita akan hancur jika dia ingin membalas dendam pada kita. Seru Bi Ziang, merasa semakin panik saat memikirkannya. Ayah, kenapa kau melakukan itu? Mengapa kau mengacau dengan musuh yang begitu kuat tanpa alasan? Biki sudah merasa frustrasi dengan situasi ini, dan kata-kata Bi Ziang hanya membuatnya semakin kesal. Bodoh, apakah aku bisa meramalkan hal ini? Bagaimana aku bisa tahu akan ada bakat yang luar biasa di antara para pewaris kekaisaran itu? Bi Ziang tidak berani mengungkit masalah itu. Dia tahu ayahnya sebenarnya akan menjadi beruntung jika ada pewaris kerajaan yang selamat, dan mereka akan mengganti nama mereka dan hidup sederhana, agar tidak diburu. Siapakah yang mengira monster seperti Zuan akan muncul? Dia tidak memiliki perlindungan dari klan yang kuat. Dia tidak diasuh oleh guru yang kompeten sejak usia muda. Dia tidak memiliki banyak sumber daya untuk diandalkan. Namun, dia tetap tumbuh menjadi seorang petualang yang kuat di usia yang begitu muda. Apakah Sutra Phoenix Nirvana yang legendaris benar-benar hebat itu? Bi Linglong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum bertanya, "Ayah, apa sebenarnya yang ayah lakukan saat itu?" Jika ayah hanya mengikuti perintah, mungkin masih mungkin untuk menyelesaikan dendam ini. Pipi Biki berkedut. Dia menggelengkan kepala dan menjawab, tidak ada satupun pewaris kerajaan dari dinasti sebelumnya yang hidup sampai dewasa. Aku juga diam-diam menyingkirkan beberapa selir dan permaisuri. Menurutmu, apakah mungkin untuk mencapai penyelesaian damai? Bi Linglong merasa hatinya seperti tercebur ke dalam air dingin. Ini adalah utang darah yang sangat besar. Tidak mungkin mereka bisa membicarakannya. Biki menghela napas dan berkata, kita hanya bisa berdoa agar rumor itu salah, dan Zuan bukanlah pewaris kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Linglong, akan lebih mudah bagimu untuk menghubungi utusan bordir di istana. Mereka meminta Anda menyelidiki masalah ini dan melaporkannya kepada Anda. Kamu harus menyangkalnya bahkan jika laporan itu menunjukkan bahwa Zuan adalah pewaris kekaisaran dari dinasti sebelumnya. Ini juga sejalan dengan kepentingan keluarga kekaisaran saat ini. Munculnya tiba-tiba pewaris tahta kerajaan seperti itu juga merupakan ancaman besar bagi klan Zhao. Bi Linglong tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata itu. Solusi ayahnya akan berhasil jika orang lain melakukannya, tetapi bagaimana dia bisa menyembunyikan penyelidikannya dari Zuan ketika dia menjadi komandan Embroidered Envoy saat ini? Dia ragu-ragu mengepakkan mulutnya tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Mata Bi Ziang berbinar. Dia berkata, kau benar. Pengadilan kekaisaran memiliki keputusan akhir tentang apakah ia pewaris kekaisaran atau bukan. Kita bisa mengatakan apapun yang kita inginkan. Tubuhnya yang tegang akhirnya rileks, dan ia tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Rong Mo sangat bosan di luar kediamannya. Saat itu, dia melihat Bi Linglong berjalan keluar dan bergegas menghampiri sambil tersenyum, sambil berseru, "Nona muda." Wajah Bi Linglong pucat pasi, dan matanya tampak seperti kehilangan semangat. Kontras sekali dengan penampilannya sebelum masuk, dia dipenuhi keputusasaan. Ayah dan kakak laki-lakinya berdoa agar Zuan tidak menyadari rahasia masa lalu,
tetapi berdasarkan perilaku Zuan sebelumnya, ada kemungkinan besar dia sudah mengetahui kebenarannya. Dia menyembunyikan informasi itu dari ayah dan kakak laki-lakinya, karena tidak ada artinya saat ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menjalani sisa hidup mereka dalam ketakutan. Temukan cerita baru di novel Elbin C. Om. Iklan oleh Pub Future. Saya akan memikul beban itu saja. Nona muda, jangan menakut-nakuti aku. Apa yang terjadi? Tanya Rongmo dengan gugup. Ayo kita pergi ke Gunung Yukuan, kata Bilinglong. Dia pikir akan menjadi ide bagus untuk membicarakan hal ini dengan Zuan. Apakah kita akan ke sana lagi? Nona muda, Anda berada di sana selama hampir 4 jam, dan itu hampir menyebabkan skandal. Pergi ke sana sekarang akan, Rongmo terdiam. Dia bertanya-tanya apa yang begitu baik tentang Zuan yang mengendalikan dirinya Bilinglong, tetapi di tengah kalimatnya, tatapan dingin Bilinglong membuat hatinya dingin. Dia tidak berani berbicara lagi dan menjawab, ya, Nona muda. Tak lama kemudian, kereta itu kembali melaju ke Gunung Yukuan. Namun, di tengah perjalanan, Bilinglong tiba-tiba berteriak, jangan pergi ke sana lagi. Sebaiknya kita kembali ke istana saja. Rongmo bingung, tetapi dia tahu bahwa Bilinglong sedang banyak pikiran. Karena tidak ingin mengganggunya di saat yang sensitif ini, dia diam-diam memerintahkan kereta untuk berputar balik. Sementara itu, di kediaman Bi, raut wajah Biki tetap muram bahkan setelah kepergian Bilinglong. Di sisi lain, Bi Ziang ingin keluar mencari teman untuk menghilangkan lelah setelah ketakutan besar yang baru saja dialaminya. Berhenti, kau akan pergi begitu saja, bentak Biki sambil melotot marah ke arah putranya. Sebelumnya, ia merasa puas dengan putranya yang menonjol di antara teman-temannya dalam hal kecerdasan dan tingkat kultivasi. Namun, sejak kemunculan Zuan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bahwa putranya kurang dalam segala hal. Zuan lebih muda dari Bi Ziang, tetapi ia telah mencapai puncak yang tidak akan pernah dapat dicapai oleh Bi Ziang seumur hidupnya. Dibandingkan dengan Zuan, Biki menganggap putranya tidak ada apa-apanya. Bukankah masalahnya sudah terselesaikan? Bi Ziang bertanya, tidak dapat memahami mengapa ayahnya begitu marah. Tidak sesederhana itu, kata Biki sambil mencibir. Apa kau tidak melihat ekspresi adik perempuanmu? Ada apa? Tanya Bi Ziang, terkejut. Sebelumnya, dia begitu sibuk dengan emosinya sehingga tidak memperhatikan Bilinglong. Biki merasakan luapan amarah saat melihat reaksi Bi Ziang. Ia harus mengerahkan seluruh kendali dirinya untuk menahan amarahnya saat berkata, reaksi Linglong agak aneh. Di beberapa titik, ia bahkan menahan diri untuk tidak berbicara. Ia jelas menyembunyikan sesuatu dari kita. Bi Ziang bingung, lalu berkata, itu tidak masuk akal. Linglong berada di perahu yang sama dengan kita akan mengapung atau tenggelam bersama, dan dia mengerti itu. Tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan sesuatu dari kita. Lagi pula, Bilinglong memiliki hubungan dekat dengan mereka. Bukannya mereka telah memperlakukannya dengan buruk, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyimpan dendam terhadap mereka. Saya pernah bekerja sama dengan Zuan di Gunung Valet. Dia pandai bergaul dengan wanita, kata Biki dengan mata berbinar. Cucuyan memang hebat, karena mereka adalah pasangan, tetapi ada juga Xie Daoyun dan Pei Mianman dari Sekte Dao. Mereka juga dekat dengannya. Bahkan Yan Suehen dari Sekte Giok Putih, yang bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Zhao Han, tampaknya menyimpan perasaan khusus kepadanya. Bi Ziang terdiam. Dia bisa memahami penyesalan dan rasa iri di balik kata-kata ayahnya. Cucuyan telah memikat banyak bangsawan muda dan tuan muda ketika dia datang ke ibu kota di masa lalu, dan dia tidak terkecuali. Banyak yang mengira dia akan meniru keajaiban Yuan Luo juga. Sayang sekali dia tidak ingin terlibat dalam konflik keluarga, dan akhirnya menikahi seorang penjahat. Banyak orang merasa sangat kasihan setelah mendengar itu. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Yan Suehen pada dasarnya adalah cucuyan dari generasi Biki. Gigolo itu jago banget merayu wanita. Aku heran bagaimana dia melakukannya. Dia kan tidak tampan atau semacamnya, gerutu Bi Ziang. Tampan, itukah yang kau cari? Biki membalas sambil menendang putranya. Yang penting dari seorang pria adalah kemampuannya. Penampilan tidak ada apa-apanya. Jika kau bisa dengan mudah membunuh seorang dewa bumi, kau akan memiliki banyak wanita cantik di sisimu.
Aku juga punya banyak wanita cantik di sisiku, gumam Bi Ziang. Apakah ada di antara mereka yang sebanding dengan wanita-wanita di sisinya? Biki balas bertanya sambil melotot ke arah putranya. Bi Ziang terdiam. Dia memiliki banyak wanita cantik di sisinya, tetapi mereka hanyalah mainan baginya. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki latar belakang dan kemampuan seperti wanita-wanita yang dimiliki Zuan. Saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Dia mulai berkata, "Ayah, apakah menurutmu Linglong? Sepertinya masih ada harapan untukmu," kata Biki, merasa sedikit gembira. "Kau tahu situasi dengan putra mahkota. Linglong adalah wanita yang sombong, jadi mereka mungkin hanya pasangan dalam nama, dan akan tetap seperti itu selama sisa hidup mereka. Zuan adalah pria yang luar biasa. Dia muda, ramah, dan berkuasa, dan dia memiliki kemampuan untuk memenangkan hati para wanita. Mereka berdua telah menghabiskan banyak waktu bersama di Istana Timur. Jika aku seorang wanita, aku mungkin akan jatuh hati pada pesonanya." Pikiran tentang ayahnya yang bercosplay sebagai seorang wanita membuat Bi Ziang benar-benar jijik. Dia segera menepis pikiran itu dan bertanya, "Ayah, apakah menurutmu Linglong akan memihak Zuan daripada kita?" Tapi mengingat kepribadian Linglong, aku rasa dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti klan Bi kita. "Aku harap tidak, tapi kita tidak bisa menaruh semua harapan padanya," kata Biki sambil matanya berbinar-binar karena berpikir. "Apalagi pilihan kita, Zuan bahkan bisa membunuh seorang dewa bumi, kita tidak punya kesempatan melawannya," kata Bi Ziang dengan nada kecewa. "Menurutku, sebaiknya kita kumpulkan saja Linglong dan Zuan dan berdoa agar dia melepaskan kita karena Linglong. Dasar bodoh. Dia tidak akan menyerah begitu saja atas hutang darah sebesar itu demi seorang wanita," Biki menasihatinya. "Apa kau sudah lupa ajaranku? Hanya orang lemah yang akan mempercayakan harapannya pada belas kasihan orang lain. Zuan mungkin kuat, tapi siapa bilang kita harus melawannya secara langsung? Jangan gegabah, ayah. Kehancuran klan Meng adalah sebuah peringatan," Bi Ziang menasihati dengan cemas. "Jangan khawatir. Meng Yi membuat kesalahan satu demi satu karena dia tidak mengerti seberapa besar kekuatan Zuan. Aku punya cukup kecerdasan di tanganku untuk bergerak. Aku tidak akan mengikuti jejak klan Meng," kata Biki. Dia perlahan menjadi tenang saat bibirnya melengkung. Jantung Bi Ziang berdebar kencang. Ia tahu ayahnya sudah mengambil keputusan. "Aku hanya bisa berdoa agar ia tahu apa yang ia lakukan, jadi ia tidak akan menghancurkan klan Bi kita." Sementara itu, seorang pria setengah baya yang tidak terawat sedang minum-minum di rumah bordil. Seorang wanita menghampirinya, tetapi pria itu dengan tidak sabar mengusirnya. "Cih, siapa sih yang kesini cuma buat minum alkohol, nggak mau ke cewek?" gerutu wanita itu sambil berlalu. Ji Deng Tu tidak mau repot-repot berdebat dengannya, berpikir wanita sejati tidak akan pernah semenarik wanita dalam buku Zuan. Dia merenung dan meraih buklet di pakaiannya, tetapi dia tidak mengeluarkannya pada akhirnya. Sebaliknya, dia melirik ke arah gerbang kota dan bergumam, "Sudah beberapa hari sejak tanggal yang kita sepakati. Mengapa Xiaoxi belum datang? Apakah terjadi sesuatu?"